Oke, kita langsung mulai ya. Perhatikan sifat-sifat berikut. Nah, ada beberapa sifat-sifat nih ya, yang termasuk ke dalam sifat magnet adalah kira-kira yang menunjukkan sifat magnet itu yang mana, Farid? 134. 1, 3, 4. Oke, dia dapat menarik ke logam tertentu ya, jelas ini magnet ya. Kemudian daya tariknya di setiap bagian sama kuat. Oke, betul. Dan kutub yang senama akan saling tolak-menolak. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah 1, 3, 4. Oke, betul. Sebentar. Tidak ada lagi yang hadir. Oke, kemudian yang nomor 2. Elektromagnet pada peralatan teknik itu menggunakan inti besi karena kemagnetan besi. Nah, ini yang ditanyakan, kenapa dia pakainya besi sih? Karena kuat dan bersifat tetap. Karena kuat dan bersifat tetap. Kurang tepat. Yang sementara. Ya, betul sekali. Karena dia bersifat sementara. Oke, jadi jawabannya yang D. Yang D, dia kuat nih ya, sifat magnetnya dia kuat, tapi dia hanya bersifat sementara. Jadi magnet sementara. Nah, kalau magnet permanen biasanya itu pakainya adalah baja. Ya, contohnya itu terbuat dari baja. Sedangkan kalau besi, nah dia sifatnya sementara. Jadi dia bisa gampang dibuat magnet ya. Kemudian kalau sudah jadi magnet nih, dia punya sifat yang kuat, tapi dia juga bisa gampang kehilangan si sifat magnetnya tersebut ya. Jadi dia bersifat sementara aja. Oke, jawabannya yang D. Yang nomor 3. Setelah penggosokan dilakukan secara berulang-ulang, F dan G itu akan menjadi kutub magnet apa? UU. U. Dua-duanya U atau gimana? Dua-duanya U. Oke. Kalau kita lihat, ini kan teknik pembuatan magnetnya dengan cara gosok kan? Nah, kalau ini selatan berarti ini pasti kutub utara. Nah, kalau pembuatan magnet teknik gosok ya, bagian yang pertama kali bertemu ya dengan titik penggosoknya itu yang akan menjadi kutub senamanya. Ya, jadi kalau ini kan yang digosokkan adalah kutub utara ya. Arahnya dari sini ke sini kan? OSS, Kak. Iya, dari E ke F terus seperti ini. Berarti pertama kali si titik U ini dia mengenai E kan? Nah, berarti E ini adalah kutub utara dan F-nya kutub selatan. Gitu juga yang baja tadi yang satunya ya, G sama H. Dia gosoknya dari sini. Ya kan? Dari sini ke belakang ya. Atau dari sini dia gosoknya. Ya, pokoknya awalnya ada di sini ya. Ada di H ya. Dari sini ke sini ya, atau dari sini ke sini dia. Nah, berarti yang H ini utara, G-nya adalah selatan. Berarti jawabannya yang D, selatan dan selatan. Oke, nomor 4. Bentuk dari arah gaya magnet yang betul kira-kira yang mana? 1, 3. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 dulu. Oh, nomor 4. Saya jawabnya yang mana tuh? Yang D, Kak. Yang D. Oke. Kalau untuk arah magnet, kalau kutub utara itu arahnya kemana sih dia? Utara ke dalam. Utara ke dalam. Ini utara, ini selatan. Arahnya gimana? Arahnya yang betul ya, ini ke sini. Arahnya yang betul adalah dia keluar dari kutub utara dan
masuk Masuk ke selatan. kutub selatan. Iya, jadi arahnya dari kutub utara dia keluar, tapi masuk dari kutub selatan. Berarti yang Ya, tepat, ya. iya, ini kan, ini U berarti ya. Ini U. Nah, kira-kira yang tepat harusnya U keluar kan? Iya. Nah, ini salah, dua-duanya masuk. Yang ini dua-duanya keluar. Berarti yang betul yang C ya. Oke. Iya, karena ini yang U keluar, dia masuk ke kutub selatan. Oke, selanjutnya nomor 5. Tadi kedudukan yang benar pada jarum kompas 1, 3. 1 dan 3. 3. Oke, betul sekali. Kenapa? Karena kalau kutub utaranya di sini, pasti yang akan tertarik ya, itu adalah kutub yang tidak senama. Ya kan? Berarti ini adalah kutub selatannya, ketarik ke sini. Ya, kalau ini kan dia senama nih. Ini juga senama, salah ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, nomor 6. Jika E ini kutub utara, oke, berarti di sini kita gambar E kutub utara. Kemudian G tarik-menarik dengan E. Berarti kalau tarik-menarik gimana tuh? G-nya S. Iya, betul sekali. Dan I itu tolak-menolak sama H. U. Iya, berarti ini U ya. Kenapa? Karena ini S, pasti ini U. Nah, F-nya pasti juga? F-nya S. Oke, berarti J-nya adalah? S. S kan? Maka H dan J berturut-turut adalah? US. Utara dan selatan. Oke, betul sekali. Ini masih mudah ya. Kemudian yang nomor 7. Dalam keadaan bebas, kompas selalu menunjuk ke arah utara selatan karena kompas dipengaruhi oleh gimana tuh? Medan magnet. Dipengaruhi oleh Medan magnet. medan magnet yang D. Yang D. Medan magnet bumi yang arahnya sejajar dengan garis khatulistiwa. Kurang tepat. Dia tidak sejajar dengan garis khatulistiwa ya. Ayo, kira-kira yang mana? Yang B bukan ya? Yang B kurang tepat. Jawabannya yang tepat ya? A. Yang A, iya. Jadi kenapa nih si kompas ya, dia selalu mengarah kepada utara dan selatan bumi? Karena bumi ini sebenarnya dia merupakan magnet besar ya, magnet paling besar. Jadi bumi ini juga punya sifat kemagnetan, dan letak kemagnetannya itu dia berada di kutub-kutub bumi secara geografis. Jadi kalau misalnya ini bumi ya, ini kan kutub utara ya, kutub selatan bumi kan, ini kutubnya ya. Tapi magnetnya itu letaknya kebalikannya. Kalau kutub magnet bumi itu, kutub utara magnet bumi itu adanya di bagian kutub selatan geografis bumi. Ini kutub magnet ya, kutub magnet bumi. Nah, kalau yang ini adalah kutub geografis bumi. Nah, jadi kutub utaranya ada di kutub selatan ya. Kutub magnet kutub selatan magnetnya ada di kutub utara geografis bumi. Makanya kenapa kompas ya, kompas itu kan dia akan selalu menunjuknya ke arah utara ini ya, dan utara kan. Jadi kompas apa namanya, jarum kompas nih ya, kutub utaranya dia akan selalu nunjuk ke ini utara ya, ini utara, ini selatan. Nah, ini kompas.
Makanya kenapa kutub utara pada kompas ini selalu menunjuk ke arah kutub utara pada geografis bumi karena dia ketarik sama si kutub selatan magnet bumi ya yang adanya di kutub utara geografis bumi. Betul. Jadi kan mereka saling tarik menarik karena beda ini kan ya, beda kutub ya, tidak senama. Gitu. Berarti jawabannya yang A. Kemudian yang nomor 8, sudut deklinasi. Nah, dia sudut penyimpangan magnet atau kompas terhadap arah utara selatan bumi. Arah utara selatan bumi. Oke. Nah, kalau inklinasi? Kutub-kutub paket bumi. Berarti? Yang A. Bukan. Kalau inklinasi itu dia garis horizontal ya. Berarti mendatar. Gini. Aku gambarkan deh. Sebentar ya. Nggak bisa ya. Oke. Oke, tadi kita lanjutnya ini ya. Tadi kalau deklinasi berarti deklinasi ini berarti sudut deklinasi nih ya. Ini biar kelihatan. Ini adalah deklinasi. Jadi sudut yang terbentuk antara si kompas ya dengan arah utara dan selatan bumi. Ya, sedangkan kalau inklinasi berarti sudut yang terbentuk ini dia. Ya. Antara si kompas dengan arah horizontal. Ya, horizontal permukaan bumi. Ini inklinasi. Berarti kalau gitu jawabannya yang nomor 8, nomor 9? Garis mendatar bukan? Iya, betul sekali. Jawabannya yang C ya, garis mendatar bumi. Oke, nomor 10. Terbentuknya sudut inklinasi magnet itu disebabkan kedudukan magnet dipengaruhi oleh apa? Garis gaya magnet. Yang B, bukan ya? Garis gaya magnet bumi sejajar dengan arah utara selatan bumi. Oke. Betul sekali. Jawabannya yang B. Yang B. Nomor 11. Nah, sekarang magnet yang terjadi pada batang besi AB. Kira-kira apa nih? Kita berarti harus bisa menentukan dulu ya, mana utaranya, mana selatannya. Yuk. Berarti utaranya sebelah mana tuh? Ini kan berarti dia pembuatannya pakai elektromagnetik ya. Arusnya dia mengalir dari sini kan, naik ya ke atas, lalu turun. Nah, pasti di setiap ininya turun dia. Oke, kalau gitu berarti arah utaranya yang mana? Yang B. Yang B, yakin? Yang A. Iya, arah utaranya adalah yang A. Ini kita menggunakan kaidah tangan kanan berarti ya. Dimana keempat jari kita nih, ya, itu menunjukkan arah arusnya. Dia kan arusnya ke bawah ya. Berarti nanti
dari atas ke bawah, tangan kita yang keempatnya. Nah, ibu jari kita menunjukkan arah kutub utaranya. Berarti nanti kutub utaranya ada di sini. Ada di A. Sedangkan yang ini adalah kutub selatan. Ya. Terus sifatnya apa nih berarti? Sifatnya sementara. Sementara. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Karena kan dia di sini pakainya besi ya. Besi tadi sifatnya sementara. Oke, betul. Nomor 12. Ini hitungannya ada di mulai nomor 13 ya. Oke, nomor 12. Kegiatan yang dapat memperbesar medan magnet pada elektromagnet adalah 24. 2 dan 4. Jumlah lilitan diperbanyak, oke, kuat arus listrik diperbesar. Ya, betul sekali. Jawabannya 2 dan 4. Tadi ya, ini ya, yang mempengaruhi medan magnet ya, dengan cara elektromagnet itu, kalau mau semakin besar, maka jumlah lilitannya harus diperbanyak, kemudian kuat arusnya diperbesar, dan gesekan ya antara si magnetnya itu juga harus dipercepat. Oke, betul sekali. Jawabannya C. Sekarang nomor 13. Nah, ini sudah mulai masuk ke hitung-hitungan. Yang 13 saya jawabannya yang 140. 140. Oke, di sini ada trafo nih ya. Besar tegangan input trafo. Berarti kalau input tuh ditanyakannya apa? Berarti yang masuk. iya, berarti yang ditanyakan adalah VP-nya kan? Iya. Tegangan primernya. Kalau kita lihat berarti di sini VP-nya, ini VS-nya kan? Oke, berarti perbandingannya kan rumusnya VP per VS sama dengan NP per NS. Tinggal kita masukkan angkanya. VP-nya yang ditanyakan, VS-nya 20. Kemudian NP-nya adalah 21 per 3. Ini coret-coret atasnya. Iya kan bisa jadi 7 kan? Iya. Berarti kan jadinya VP sama dengan 7 dikali. Oke, hasilnya adalah 104. Oke, betul jawabannya yang A. Kemudian nomor 14. Ayo, gimana tuh? Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa trafo A itu jenis trafo apa? Trafo B jenis trafo apa? Kalau yang A tuh step up, Bun. Nah, kalau kita lihat bedanya antara step up dengan step down itu apa? Voltnya bukan naik gitu. Ya, trafo step up dan trafo step down. Nah, kalau step up berarti kan dia fungsinya untuk menaikkan. Iya kan? Berarti awalnya dia tegangannya rendah, jadi mau kita naikkan. Maka cirinya kalau di step up, bagian primernya itu pasti lebih kecil dibandingkan yang sekunder. Karena kan awalnya dia tegangannya rendah ya, terus mau kita perbesar, maka biasanya primernya itu lebih kecil ya. Sedangkan kalau step down berarti dia mau menurunkan tegangannya yang tadinya besar mau diperkecil, maka nilai atau bagian sekundernya itu biasanya lebih besar ya. Kok bagian sekunder, bagian primernya lebih besar, kebalikan. NP-nya lebih besar ya dari sekundernya. Nah, lalu gimana dengan kuat arusnya? Nah, kalau kuat arusnya dia kebalikannya, ya. Di primer itu biasanya akan lebih besar pada step up, ya. Sedangkan di step down, primernya itu malah lebih kecil. Karena kan tegangan dengan kuat arus itu dia berbanding terbalik kan ya. Kalau tegangannya besar, maka pasti kuat arusnya
kecil. Kalau kuat arusnya besar, maka tegangannya yang kecil. Ya. Kalau di step down kan dia tegangannya besar nih ya, maka di primer kuat arusnya malah kecil. Berarti kalau gitu kita lihat aja. Primer sama sekundernya nih besaran yang mana kalau A? Yang A gedean NS. Gedean NS-nya. Oke, terus PP-nya juga gedean VS kan? Iya. Berarti kalau gitu Yang dia termasuk A yang step up. step up, betul. Sedangkan kalau yang ini dia lebih besar di primer, ya kan? Berarti yang B adalah step down. Oke, betul sekali. Berarti jawabannya yang mana tuh? Berarti antara ini salah ya? Ya. Nah, antara A sama D. Yang D. Yang D. Oke, betul sekali. Karena kalau yang A, IP-nya kebalik ya. Kalau step up, kuat arusnya dia harus lebih besar di primer. Terakhir, nomor 15 sebelum kita jeda sholat. Itu Kumparan primer. saya step up bukan yang C. Oke, di sini kumparan primer trafo dia 5 kali kumparan sekundernya. Berarti NP-nya itu 5 kali dari NS ya kan? Terus kumparan primer dia mengalirkan arus listriknya 2 ampere. Berarti IP-nya 2 ampere. Jenis trafo dan kuat arus listrik keluarannya. Berarti yang ditanyakan adalah IS. IS-nya. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih. Ini primer sama NS. NP-nya itu 5 kali NS. Berarti lebih besar yang NP. NP. Berarti kalau gitu dia masuk ke step down kan? Down, ya. Iya. Berarti dia trafo step down. Nah, sekarang yang ditanya adalah IS-nya. Berarti bisa aja langsung kita pakai kan? Ini NP per NS sama dengan IS per Iya, IP. IP. Oke. NP-nya dia 5 kali NS. NS-nya tetap IS-nya yang ditanyakan kan? IP-nya 2. Ini coret aja. Berarti IS-nya adalah 5 dikali 2. 10 ampere. Oke, berarti jawabannya yang A. Yang A. Oke, sampai sini paham ya? Iya, Kak. Untuk soal kemagnetan. Oke, ini kakak save dulu, nanti kakak kirimkan yang sudah ada pembahasannya. Oke, kita jeda sholat dulu ya. Nanti setelah itu langsung kita bahas yang bioteknologi, oke? Iya, Kak. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada. Tentang magnet? Oke, kalau tidak ada kita jeda sholat dulu ya. Ini kakak kirimkan dulu. Tadi pembahasannya. Oke, kita jeda sholat ya. 10 menit, nanti balik lagi.
Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Farid udah selesai? Atau belum ya? Udah. Oh, sudah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Kita langsung bahas aja ya untuk soal yang bioteknologi. Oke, kita mulai dari yang nomor pertama. Oke. Contoh produk bioteknologi modern adalah, nah, ayo, Atala. Contoh pemanfaatan bioteknologi modern, kira-kira apa nih? Atala. Yang nomor 1, contoh dari produk bioteknologi modern. Ya. Insulin menggunakan baterai. Oke, berarti jawabannya yang D ya, pembuatan insulin dengan menggunakan bakteri. Dia merupakan teknik ya bioteknologi modern yang biasanya dipakai dalam bidang kesehatan ya, farmasi. Jadi kan bioteknologi itu ada yang modern, ada yang konvensional ya. Kalau yang modern biasanya dia sudah pakai peralatan-peralatan canggih ya, terus sudah pakai teknik-teknik prinsip-prinsip ilmiah. Kalau yang konvensional dia biasanya lebih kepada pemanfaatan mikroorganisme secara utuh ya, kayak misalnya pembuatan tempe ya dengan melakukan fermentasi, itu masuk ke bioteknologi konvensional. Jadi cara-caranya masih sederhana ya. Oke, yang berikutnya nomor 2, contoh dari produk bioteknologi yang dihasilkan melalui proses-proses di atas adalah, kira-kira apa? Ayo, Farid tahu? Antibiotik bukan? Antibiotik mengandalkan peran organisme melalui proses fermentasi. Oke, kemudian tidak terjadi perubahan genetik. Nah, kuncinya di sini. Tidak terjadi perubahan genetik. Berarti dia tidak memakai teknik rekayasa genetik ya. Dia pakainya masih proses ini, fermentasi. Berarti jawabannya Insulin adalah bukan? Jawabannya yang tepat. Interferon. Interferon bukan, salah. Interferon. Transgenik. Tanaman transgenik. Pokoknya kalau ada transgeniknya itu berarti dia pakai rekayasa genetik. Ya, jadi yang diubah itu adalah genetiknya, gennya. Ya, bermain dengan gen. Berarti kalau di sini jawabannya yang tepat adalah antibiotik ya. Jawabannya di sini yang tepat antibiotik. Jadi antibiotik itu dia bisa dibuat ya dengan cara proses fermentasi, dan dia lebih mengutamakan untuk menjaga supaya mikrobanya ya itu dapat berkembang secara optimal. Kalau insulin dia juga pakai teknik rekayasa genetik, ya kan? Yang diambil sel ya, gen pengkode insulin ya, dari misalnya diambilnya dari tikus ya atau dari kelinci. Nah, nanti dia disisipkan ke dalam plasmid bakteri ya, bakteri E. coli biasanya. Jadi jawabannya yang tepat antibiotik ya. Oke. Nomor 3, mikroba yang berperan dalam proses pembuatan tempe dan tape. Nah, jawabannya yang mana tuh? Yang dipakai untuk pembuatan tempe dan juga tape. Ayo, siapa yang bisa jawab? Atala? Farid? Tempe dulu deh, untuk proses pembuatan tempe.
Jawabannya A, salah. 1 dan 2. Rhizopus, oke. Ini untuk tempe, betul. Kemudian Monila sitopila, ini bukan, ya. Dia bukan jenis 34. bakteri atau mikroba yang dipakai. Jawabannya 1, 34. no. Bukan. Aspergillus wenti itu untuk kecap. 41. Iya, jawabannya adalah 4 dan 1. Ini tape ya, atau bisa juga untuk roti. Saccharomyces cerevisiae itu kan ragi ya, biasanya ditambahkan dalam proses pembuatan tape, roti, kue-kue ya. Jadi jawabannya yang 4 dan 1. Aspergillus wenti itu kecap. Nomor 4. Manfaat dari zat antibiotik bagi tubuh manusia adalah? Nah, kenapa nih? Kenapa kalau kita sakit kita disuruh minum antibiotik? Kira-kira manfaatnya apa tuh? Meningkatkan daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh. Kurang tepat. Antibiotik itu biasanya untuk Mencegah. untuk bakteri kan? Berarti pemberiannya itu punya manfaat untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri. Gitu. Jadi antibiotik ini adalah salah satu jenis obat ya, sebenarnya bukan obat sih dia, yang diberikan untuk menekan pertumbuhan dari suatu bakteri, gitu ya. Makanya ketika kita sakit ya, dan sakitnya itu disebabkan karena infeksi bakteri, maka biasanya dikasih adalah antibiotik, dan antibiotik itu harus dihabiskan. Kenapa? Nah, karena ini ya, karena kalau tidak dihabiskan, ketika kita sewaktu-waktu menderita penyakit yang sama dengan bakteri yang sama, si bakterinya ini jadi sudah kebal dia. Jadi nanti akhirnya dosisnya, tingkat antibiotiknya itu harus ditingkatkan lagi. Awalnya kita misalnya minum antibiotiknya 100 mg gitu kan, tapi nggak dihabiskan nih. Nanti ketika kita sakit lagi, sakit yang sama, nah ini ketika dikasih 100 mg lagi, bakterinya dia sudah kebal, akhirnya ditingkatkan lagi dosisnya. Kalau terus-terusan seperti itu akan lebih berbahaya kepada ginjal, ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 5. Organisme yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan oncom. Nah, sekarang oncom. Oncom tuh pakai organisme apa nih? Kira-kira. Kala dan Farid. Organ. Ayo, A, B, C, atau D? Ayo, tahu nggak? Nggak tahu ya? Neusop, gua ada lagi. Iya, betul. Jawabannya adalah Neurospora. Neurospora crassa. Ini adalah organisme ya, mikroba yang dipakai untuk oncom. Ini jenis jamur ya. Oke, betul. Nomor 6. Bahan makanan nata de coco. Dia merupakan produk bioteknologi. Nah, dalam proses fermentasinya dia pakai apa tuh? Nata de coco. Nah, Acetobacter itu bukan? Acetobacter kurang tepat. Acetobacter psilinum. Oke, ya betul. Jawabannya yang Acetobacter psilinum. Tadi kalau Rhizopus itu kan dia untuk tempe, ya. Terus kalau Saccharomyces tadi ya ragi, dia ragi untuk tape, ya roti dan sebagainya. Kalau Lactobacillus dia bakteri yang dipakai untuk Bakteri untuk
Yogurt bukan? Ya, betul sekali untuk yogurt. Ini kalian harus bisa membedakan mana bakteri, mana jamur ya. Biasanya kalau ada bakternya, ada acetobacter ya, terus ada bacillus ya, terus coccus itu biasanya bakteri. Oke. Kalau ada ses-sesnya nih, mises ya, kemudian neurospora itu nama-namanya adalah jamur. Oke, selanjutnya nomor 7. Pernyataan yang benar. Nah, antara produk, bahan baku, dan juga mikroorganisme. Kira-kira yang betul yang mana? Yuk. Kalau kecap pakainya bahan bakunya apa? Kecap kedelai kan? Iya. Oke, betul. Terus mikroorganismenya betul nggak? Bukan, iya. Iya, salah ya. Bahan bakunya betul, tapi mikroorganismenya salah ya, kurang tepat. Kemudian kalau tempe? Kedelai, oke. Mikroorganismenya? Orizae, bukan ya? Iya, betul. Oh, Iya, berarti jawabannya yang B. yang B. Kalau tape dia betul dari singkong, ya, tapi dia bukan pakai ini. Ini buat kecap nih. Ya, ini kebalik dia. Ini ke sini, ya. Yang ini ke sini. Oke. Nata de coco kelapa betul, tapi bukan pakai ini tadi ya. Oke. Nomor 8. Contoh jamur yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat PST. Kalian tahu PST? PST itu adalah protein sel tunggal. Ayo, jadi maksudnya gimana? Jadi protein ini diambil dari protein alternatif ya. Jadi kan biasanya kita makan protein itu dari hewani kebanyakan kan, daging, telur, susu ya. Nah sekarang tuh sudah mulai dikembangkan nih protein yang berasal dari alternatif ya, namanya protein sel tunggal. Nah biasanya dia diambil dari bakteri atau dari jamur atau dari alga ya, kebanyakan sih alga biasanya, ganggang. Kira-kira di sini jamur yang bisa dipakai yang mana tuh? Rhizopus bukan ya? Rhizopus. Kurang tepat. Jawabannya adalah fusarium. Iya. Kalau untuk jamur biasanya namanya fusarium ya. Oke, kemudian nomor 9, termasuk manfaat dari antibodi monoklonal yang merupakan salah satu produk bioteknologi modern adalah, nah ini, antibodi monoklonal biasanya dipakai untuk apa? Meningkatkan kekebalan tubuh. Meningkatkan kekebalan tubuh. Sebentar. Menyerang tutup merupakan mengontrol pada udara. Oke. Ini sebenarnya jawabannya yang A ya, betul ya. Kalau bedanya antibodi monoklonal dengan interferon ya, sebenarnya mereka hampir setipe nih, hampir sama. Tapi kalau interferon itu adalah jenis antibodi yang dia kerjanya spesifik ya, jadi dia hanya bisa melawan satu antigen aja ya, yaitu biasanya dia seringnya digunakan untuk kanker ya, kemoterapi sel kanker. Terus kalau antibodi monoklonal dia juga sama sebenarnya, dia hanya spesifik nih fungsinya, tapi kegunaannya kalau antibodi monoklonal itu bisa untuk pendeteksi ya, pendeteksi suatu penyakit, atau bisa juga tadi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita ya, itu si antibodi monoklonal. Oke, selanjutnya nomor 10. Inseminasi buatan dapat dilakukan pada hewan berikut kecuali siapa tuh? Inseminasi apa, Kak? Inseminasi itu kalau pada hewan kayak kawin sutik gitu ya. Jadi suatu proses reproduksi ya,
secara seksual, tapi terjadinya itu tidak melalui hubungan seks, gitu. Ikan bisa. Kalau pada ikan itu tekniknya pakai teknik pemijahan, ya kan? Jadi nanti sel telurnya di ikan tuh ditekan kan ya, sehingga sel telurnya keluar. Nah, baru nanti setelah itu disemprotkan ya, di dalam air yang sudah ada sel telurnya itu disemprotkan si sel spermanya gitu. Yang sangat minim ya, yang jarang sekali digunakan itu biasanya unggas. Ya. Kalau ikan itu kan sering tuh ikan ya. Kalau pada manusia, inseminasi buatan itu hampir sama seperti teknik bayi tabung. Jadi proses reproduksi seksual melalui pembuahan kan ya, tapi tanpa melalui hubungan seks gitu. Jadi kalau pada manusia kan bayi tabungnya pembuahannya itu terjadi di in vitro ya, di luar tubuh dari induknya kan. Nanti setelah dia berkembang menjadi embrio baru disuntikan kembali ke dalam rahim ya kalau pada manusia. Gitu. Sama seperti inseminasi buatan nih di hewan. Kecuali sebenarnya semuanya bisa ya. Tapi kasusnya kalau untuk unggas itu masih sedikit. Ya. Dan kalau unggas itu kan banyak ya, bisa ayam, burung, ya kan, bebek. Itu termasuk unggas juga. Tapi biasanya kalau untuk burung, bebek itu agak-agak jarang kalau inseminasi buatan ya. Oke, selanjutnya. Nomor 11, teknologi pendukung inseminasi buatan adalah, nah berarti suatu teknologi yang dia berperan embrio transfer. Kurang tepat. Kultur jaringan bukan ya? Kultur jaringan no. Kalau kultur jaringan itu kan teknik reproduksi yang terjadi pada tumbuhan. Dia salah satu teknik memperkaya. Iya, jawabannya ya. Yang C, bank sperma. Kenapa? Karena kalau inseminasi buatan misalnya ya, contohnya pada sapi. Jadi ada satu sapi jantan nih yang punya kualitas unggul, ya kan? Kemudian dia diambil sel spermanya. Nah, sekali pengambilan itu kan bisa mendapatkan jumlah yang cukup banyak ya. Nah, nanti si sel spermanya ini akan disuntikkan ke beberapa betina. Jadi, kalau kita nunggu pembuahan alaminya itu kan cukup memakan waktu yang agak lama ya, dan satu jantan itu hanya bisa membuahi satu betina. Tapi dengan teknik inseminasi buatan ini kita bisa menyuntikkan si sel spermanya itu ke banyak sapi betina gitu, karena nanti bisa disuntikan ke sapi betina yang banyak, maka kan harus butuh tempatnya dulu nih, tempat penyimpanan si sel spermanya supaya dia tidak mati, yaitu butuh bank sperma ya. Gitu. Paham ya tentang inseminasi buatan? Kalau pada mamalia, hewan mamalia kayak sapi, kambing, kuda, itu biasanya disebutnya kawin suntik. Ya. Oke, kemudian yang nomor 12, antibodi monoklonal tadi. Sangat berguna terutama untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Kurang tepat. Kalau antibodi monoklonal ini lebih sering untuk mendiagnosa suatu jenis penyakit ya, yang tadi kakak bilang ya. Jadi sehingga nanti dia baru bisa dimanfaatkan untuk peningkatan daya tahan tubuh. Tapi kalau kanker itu biasanya pakai interferon tadi ya, antibodi yang memang khusus fokusnya pada satu antigen aja, pada satu penyakit, yaitu kanker biasanya ya. Oke, nomor 13 berikut yang merupakan pengklonan adalah, berarti salah satu ciri dari cloning ya. Kalian tahu cloning kan? Barang, ya kan?
Kalau cloning itu kan yang terjadi pada hewan ya biasanya. Jawabannya yang mana? Yang D bukan? Tumbuh dan berkembangnya zigot sampai stadium blastula. Yang memasukkan nukleus. Oh, yang D. Oke, betul sekali. Jawabannya yang D. Jadi kalau cloning itu kan salah satu teknik rekayasa genetik ya yang dilakukan pada hewan. Jadi nanti hasilnya dia menghasilkan anakan yang sangat mirip sifatnya, wujudnya dengan induknya. Nah, teknik cloning ini dia butuh paling tidak dua indukan ya, di mana yang satu dia sebagai pendonor yang memberikan sel somatiknya, ya, nukleusnya, inti selnya, sedangkan yang satunya itu adalah induk yang memberikan sel telurnya. Jadi nanti yang memberikan sel somatik itu biasanya yang punya sifat unggul. Misalnya sapi yang satu ini dia tahan penyakit, atau misalnya kualitas susunya bagus gitu kan. Kita ambil bagian sel somatiknya. Nah, itu bisa dari mana aja ya. Sel somatik kan berarti sel tubuhnya. Kemudian nanti dihilangkan bagian inti selnya, diambilnya hanya inti selnya aja gitu ya. Karena di inti selnya itu kan ada materi genetik ya, ada DNA-nya yang membawa sifat-sifat tadi. Sedangkan yang satunya lagi ya, sapinya itu berarti harus betina karena yang diambil adalah sel telurnya. Kalau yang mendonorkan sel tubuh, sel somatik itu bisa betina, bisa jantan ya. Nah, yang satunya diambil sel telurnya aja, tapi dihilangkan bagian intinya. Supaya apa? Nanti inti dari si sel somatik yang tadi ya, yang punya sifat unggul, dia dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah tidak punya inti. Baru nanti setelah berkembang disuntikan kembali ke dalam rahim indukannya ya gitu. Bisa pakai indukan yang lainnya atau pakai yang tadi mendonorkan sel telurnya. Gitu. Kemudian nomor 14, pernyataan yang sesuai dengan teknologi bayi tabung. Kira-kira yang mana? Iya. Yang B bukan? Yang B. B. Ya. Oke. Jawabannya adalah bayi tabung termasuk perkembangbiakan generatif. Ya, betul ya. Dia secara seksual ya sebenarnya, cuman prosesnya itu terjadinya di in vitro, di luar tubuh induknya. Tapi setelah itu dimasukkan kembali ke tubuh induknya ya. Gitu, ke rahim ibunya. Kemudian nomor 15 terakhir, dampak negatif dari penerapan bioteknologi atau rekayasa genetik ini ya, rekayasa reproduksi antara lain. Kultur jaringan pada tanaman dapat meningkatkan produksi pertanian, atau cloning menghasilkan individu baru yang sifatnya sama. Yang teknologi, D bukan? Ya? Yang mana? Yang D delta bukan? Iya, betul sekali. Jawabannya yang D. Jadi inseminasi kan yang ditanya dampak negatif ya. Berarti dampak buruknya nih, inseminasi buatan, kalau kita mengambil sumber spermanya itu dari ternak luar negeri, otomatis dia akan menekan bahkan menghilangkan jumlah populasi dari hewan ternak yang ada di dalam ya, di lokal gitu kan, karena kan produknya sudah diambilnya dari luar nih gitu. Kan nanti lama-kelamaan bisa saja populasi hewan ternak lokalnya lama-lama habis karena semuanya sudah dari yang luar negeri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang bioteknologi? Tidak ada? Enggak. Oke, kalau gitu karena waktunya tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal 3 menit lagi, mau lanjut nggak yang tanah? Yang teknologi ramah lingkungan ya? Ini kakak kirim ya pembahasannya, nanti silahkan di download. Kita bahas sedikit dulu ya
teknologi ramah lingkungan. Energi alternatif yang diolah dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa tumbuh-tumbuhan. Energi loh ya ini. Biofuel, ya bukan? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah biofuel. Oke, kalau biogas dia biasanya berasalnya dari, nggak hanya dari tumbuh-tumbuhan ya. Kalau biogas kan biasanya dari sisa-sisa kayak kotoran-kotoran hewan ternak, bahkan kotoran manusia pun bisa kan dijadikan biogas. Kalau biopor itu salah satu teknik ramah lingkungan ya. Di lingkungan, bukan dalam bidang energi ya. Oke, penanggulangan hama walang sangit dapat dilakukan menggunakan teknologi ramah lingkungan, yaitu, dia pakai apa? Biodiesel? Bukan, biodiesel itu teknik energi dia masuknya di bidang energi. Hama, walang sangit itu termasuk apa dia? Hama. Insek kan? Insektisida. Bedanya apa? Jadi sebenarnya pestisida ini tipenya banyak ya. Pestisida itu kan untuk menanggulangi hama dan penyakit ya, gulma. Nah, kalau fungi berarti biofungisida atau fungisida aja, itu berarti untuk jamur, untuk membasmi hama jamur yang disebabkan karena jamur. Kalau herbisida, herbi ini untuk gulma. Gulma itu berarti tanaman-tanaman liar ya. Nah, kalau insektisida berarti untuk insekta. Walang sangit itu kan dari serangga kan? Kalau biodiesel ini dalam energi ya, sama tadi seperti biofuel. Oke, pendingin ruangan dianggap sebagai produk teknologi tidak ramah lingkungan. Penggunaan pendingin ruangan dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Karena gaya yang digunakan, gas yang dimaksud adalah, nah, kenapa kayak AC, kulkas ya, pokoknya yang mengandung pendingin. Jawabannya adalah bukan, salah. Jawabannya yang A, klorofluorokarbon atau CFC. Jadi biasanya yang ada di pendingin ruangan ya, di AC atau kulkas, itu mengandung CFC. Dan CFC ini adalah suatu gas yang kalau penggunaannya melebihi batas ya, jumlahnya sudah melebihi kadar, dia mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Kalau nitrogen dan sulfur itu yang menyebabkan hujan asam. Kalau karbon dioksida, dia pemanasan global atau global warming. Oke, nomor 4-nya, teknologi yang memanfaatkan panas yang ada dalam bumi menghasilkan listrik. Namanya apa tuh? Geoelektrik. No. Panas bumi, memanfaatkan panas bumi. Geothermal. Iya, betul sekali. Namanya geothermal. Jadi dia memanfaatkan panas bumi sehingga menghasilkan suatu energi ya. Oke, nomor 5-nya, eutrofikasi pada lingkungan. Suatu perairan disebabkan oleh pencemaran air yang berasal dari limbah. Nah, limbah apa tuh? Apa tadi pertanian ya, Kak? Yang pertanian, iya, melalui pupuk ya. Eutrofikasi itu kan artinya peningkatan suatu jenis tumbuhan, suatu jenis makhluk hidup ya. Ini ledakan atau namanya ledakan ya, blooming. Jadi pertumbuhan suatu makhluk hidup di perairan itu dia bisa sangat pesat. Karena apa? Karena ternyata di perairan tersebut mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organisme tersebut. Gitu. Salah satunya itu adalah
fosfat. Ya. Nah, fosfat ini biasanya banyak dihasilkan dari pupuk pertanian. Sudah selesai ya? Oke, kalau gitu yang 5 soalnya nanti kalian lanjutkan ya jawabannya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini hanya 10 soal kok. Nanti 5 soalnya silakan dilanjutkan ya. Ini kakak kirim lagi. Oke, nanti silakan di-download ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita akhiri kelas kita hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.